Halo, perkenalkan nama saya Dian Maharani, selaku Bendahara 1 periode 2024 sampai 2025. Awal saya masuk HMJK itu yang pertama itu karena ajakan dari lingkungan sekitar sih, karena dulu tuh di tahun 2022 ada yang namanya Bang Piki selaku waktu itu sih dia masih ngejabat sebagai wakil ketua ya, karena kan ketua umumnya itu waktu itu tuh masih Karifka. Nah, dari situ mulailah saya diajak untuk bergabung di HMJK. Diajak juga kayak Salman, kayak Puat, dan lain-lain. Awalnya sih saya nggak tertarik banget gitu, karena dari lingkungan sekitar aja, karena dari lingkungan sekitar terus ngedorong buat nge-support buat saya tuh gabung ke HMJK. Bener-bener kita tuh dari awal banget, karena kan HMJK tuh sempat berhenti ya di tahun itu, dan dibangkitkan lagi di tahun 2002 gitu. Nah, sebelumnya tuh kalau kita hitung mundur tuh HMJK tuh emang benar-benar berhenti. Nah, lalu pada saat itu adalah gerakan dari Bang Vicky ini buat ngajak anak HMJK, ajak anak komunikasi buat gabung ke himpunan itu. Pertama-pertama sih kayak aneh sih menurut saya, karena kan yang lainnya tuh UKM yang lainnya, KM yang lainnya tuh udah ada SDM-nya, sedangkan kita belum. Tapi saya salut gitu sebagai kepengurusan itu. Di saat itu tuh emang kita benar-benar sepi, dan pertama kalinya saya dan teman-teman Salman, Fuad, Dava, terus Kak Vicky, terus siapa lagi ya, Rian Noval, terus Iksan, terus Pani, itu tuh kita pertama kalinya ngejalanin rapat yang dimana rapat itu tuh diadakan pembuatan divisi. Nah, divisi sekarang tuh benar-benar banyak. Pada saat itu di tahun 2022 kita tuh benar-benar nggak ada divisi. Dan pembentukan divisi itu di tahun 2022 tersebut dari divisi bendahara, PSDM, dan yang lain-lain. Sedih sih karena kan kita tuh kekurangan SDM banget pada saat itu. Kayak sedikit gitu. Karena kita tuh mikir mereka tertarik nggak sih ya sama HMJK nantinya gitu. Karena benar-benar sepi banget. Kita tuh ngebangun dari awal banget. Dan aku di sini juga karena dorongan dari mereka, support dari mereka, dari teman-teman dekat, dari sahabat, kayak gitu sih. Oh ya, di sini ada momen yang paling berkesan sih, atau proker yang menurut saya berkesan banget, yaitu pas saat penggalangan dana. Karena apa? Penggalangan dana tuh di momen yang mana orang-orang itu mempunyai rasa empati sosial, yang semua orang tuh nggak bisa punya itu. Nah, di HMJK ini, di himpunan kita ini, di komunikasi ini, kita mengadakan penggalangan dana yang dimana proker itu bikin saya terkesan. Karena apa ya? Di situ tuh saya merasakan kebersamaan, solidaritas, terus rasa empati sosial kepada masyarakat gitu. Oh ya, disclaimer, kalau misalkan kita mengadakan penggalangan dana, berarti ada sesuatu hal yang terjadi gitu, entah bencana alam, entah apapun itu, yang dimana kita tuh mengadakan penggalangan dana tersebut. Nah, di situ tuh rasa malu buat ngegalang dana di lingkungan publik tuh nggak ada. Bahkan kita tuh punya rasa semangat gitu, semangat yang tinggi, lalu kita mempunyai support dari lingkungan sekitar, terus dari masyarakat juga, dari teman-teman pengurus, karena mereka tuh salut gitu, mereka nggak punya rasa malu di depan publik, di depan masyarakat. Karena apa? Ya itu, kita mempunyai rasa empati sosial yang tinggi untuk masyarakat, untuk publik gitu. Itu sih momen yang paling terkesan dan proker yang paling terkesan menurut saya. Di dalam kepengurusan itu pasti masing-masing mempunyai struggle-nya. Dan saya pribadi, saya juga punya struggle yang memang benar-benar saya tuh sulit gitu untuk memanage waktu, untuk menjalankan suatu tanggung jawab gitu. Pasti ada rasa males lah di dalam diri ini gitu. Tapi untuk saya pribadi, ya saya punya gitu rasa males buat ada di lingkungan HMJK nih kadang. Tapi kadang saya juga semangat gitu buat ada di lingkungan tersebut. Karena ingat tanggung jawab. Tapi di sisi lain ya cuma males aja sih kadang. Tapi selain itu juga sedih juga sih kenapa di akhir periode ini saya harus kayak gitu. Bukannya saya memanfaatkan waktu bersama sama pengurus, tapi saya malah menyia-nyiakan, saya malah menyepelekan waktu, saya malah menyepelekan agenda, proker, dan lain-lain. Itu rasa penyesalan yang ada di dalam diri saya, yang mungkin
saya juga nggak bisa ngulangin itu lagi gitu. Terus juga ada rasa buat pengen minta maaf gitu sama pengurus yang lain karena lepas dari tanggung jawab, karena jarang ke agenda segala macem, dan pengen rasanya meminta maaf secara langsung tapi rasa malunya tuh lebih besar. Malu, gengsi, kayak anak-anak yang lain bakal nerima nggak ya kalau saya minta maaf segala macam. Karena memang struggle di dalam diri itu sangat sulit dan benar-benar sangat sulit. Tapi untuk yang lainnya sih it's okay aja gitu. Untuk masalah-masalah yang lainnya sih it's okay. Cuman yang paling susah dikontrol tuh cuman males, tanggung jawab, itu yang paling susah dikontrol. Tapi untuk akhir-akhir ini sih saya kembali menjalankan tugas saya sebagai bendahara. Saya menjalankan tugas saya sebagai ya pengurus. Ya itu sih. Kita sebagai pengurus itu pasti mempunyai suka dan duka. Dan di sini saya menjelaskan tentang dukanya apa aja, yaitu ketika kita di akhir periode, teman-teman banyak banget keluar dari kepengurusan. Terus banyak banget itu yang bikin sedih sih, karena nggak komplit lagi, nggak bareng-bareng lagi, terutama buat Kak Salman. Karena beliau itu yang dari awal selalu ada sama kita. Selalu ada sama angkatan 22 sampai sekarang gitu. Karena beliau juga yang sama-sama membersamai menyusun divisinya, apa aja yang harus dijalanin, proker-proker apa aja yang harus dilakuin gitu. Dan sekarang dia menjalankan tugas lain, tanggung jawab lain, yaitu sebagai Presma. Tapi di sisi lain juga saya sebagai temannya dan sahabatnya, saya bangga buat Kak Salman karena dia benar-benar mencapai apa yang dia mau, bukan karena omongan orang, tapi dia menjalankan tugas sebagai Salman. Dan sedihnya ya dia tidak menjalankan tugas sebagai ketua umum di HMJK, itu yang bikin sedih. Tapi di antara lain juga ada beberapa yang membuat saya tuh suka, senang sama yang lain. Yaitu di saat kita bisa membersamai, di saat kita bisa saling membantu, di saat kita saling bisa mensupport satu sama lain, itu yang bikin kita tuh ngerasa dianggap, ngerasa kita tuh oh ya ada, ngerasa kita tuh dihargai di sini gitu. Itu rasa senang tersendiri sih sebenarnya. Dan terakhir, saya mempunyai harapan untuk HMJK agar kedepannya HMJK tuh terus maju dan membara, harus bisa berkembang biak, SDM-nya juga harus banyak. Tapi kita jangan terpatokan sama SDM kita. Mau SDM kita sedikit, mau SDM kita banyak, tapi kalau kita tidak mempunyai rasa tanggung jawab, tapi kalau kita tidak punya rasa untuk membersamai, itu akan sulit juga sih. Sebanyak-banyaknya SDM, tapi kalau kita nggak punya rasa itu bakalan hampa. Mau sedikit SDM-nya nggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama terus untuk saling maju, saling support, saling ngedukung. Ya, saling menjalankan sama-sama gitu. Ya, syukur-syukur nanti kedepannya HMJK itu lebih banyak lagi SDM-nya, terus kepengurusannya lebih banyak lagi, anggotanya lebih banyak lagi. Tapi kita juga harus tahu satu hal gitu, kebersamaan itu, solidaritas itu jangan dilihat dari seberapa banyak orangnya, tapi kita juga harus dilihat seberapa dikit orang yang kita tuh sama-sama, kita tuh harus saling support gitu. Jadi nggak mencakup banyak atau dikitnya, kita juga harus bisa saling support, saling sama-sama sampai akhir, dari awal sampai akhir, itu yang paling sulit. Jadi segimanapun mau SDM kita nantinya dikit, kita harus bisa sama-sama guys, kayak gitu. Saya Dian Maharani selaku Bendahara 1 di Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi periode 2024 sampai 2025 pamit undur dulu.